Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil UAS pemrograman Web 2 dengan anggota saya Irfan Maulana, NIM 240401020097. Saya Sevan Kusuma, NIM 240401020066. Saya Selamat Arifin, NIM 2404010200065. Akan menyampaikan hasil UAS pemrograman Web 2 yang akan dimulai oleh Mas Slamet Arifin. Coba nunjukin gambarnya. Kalau rapat. Ketemu dong. Berikut adalah informasi terkait database dan tabel yang digunakan dalam proyek pembuatan tugas untuk Web 2, yaitu ada tabel konten, tabel user, dan tabel komentar, di mana hubungannya adalah di dalam tabel konten menyimpan ID user dan di tabel komentar menyimpan ID user dan ID konten. Berikut informasi terkait tabel. Ada beberapa kolom yang kita gunakan di tabel masing-masing. Nah, di sini untuk ID user itu disimpan sebagai ID user di tabel komentar dan tabel konten. Sedangkan di tabel komentar menyimpan ID dari ID konten supaya bertujuan untuk menampilkan komentar di konten yang ada. Berikut adalah flow atau alur dari proses kerjanya adalah ketika user mengakses halaman, user bisa memilih opsi untuk melakukan login. Ketika berhasil login, maka akan masuk ke halaman selanjutnya. Namun apabila gagal akan kembali ke halaman dashboard default atau awalnya. Nah, di halaman admin nanti akan dilakukan cek level user, apakah dia sebagai pengguna ataukah sebagai admin. Apabila dia sebagai pengguna, maka akan diarahkan ke halaman pengguna, dan apabila dia seorang admin, maka masuk ke beranda atau halaman admin. Selanjutnya bisa logout atau kembali ke dashboard beranda. Selanjutnya penjelasan dan demo untuk hasil proyeknya akan disampaikan oleh Saudara Sevan. Dipersilakan. Terima kasih Mas Selamat Arifin. Stop. Wait, stop. Oke, di sini kita sudah masuk ke portal yang domainnya kita beri nama turtotup.informatika.kominfo.cilacap.go.id. Di sini kita hosting di domain informatika.kominfo.cilacap.go.id. Di halaman pertama ini kita ditampilkan beberapa navigasi menu dan juga beberapa button di sini dan juga beberapa konten video dari materi di dalam website ini. Di sini yang pertama ada navbar dashboard, yaitu untuk tampilan dashboard. Lalu jika kita tekan navbar dari rekomendasi akan muncul beberapa konten rekomendasi video materi yang sudah diupload. Lalu jika kita tekan navigasi tentang, yaitu akan berisi tentang website TutorTub dan juga berisi tentang kredensial dari anggota kelompok tugas kali ini. Lalu jika kita kembali ke navigasi dashboard,
Di sini disediakan button lebih lanjut, yaitu kita tekan, kita akan terhubung ke WhatsApp customer service dari TutorTube. Selanjutnya kita scroll bawah lagi, akan ada tulisan selamat datang di TutorTube dan juga tagline dari TutorTube. Dan beberapa video konten yang ada dalam TutorTube. Lalu untuk masuk ke bagian footer, di sini ada list kategori dari materi dalam TutorTube, lalu tentang TutorTube, lalu ada kontak kredensial dari TutorTube. Lalu untuk selanjutnya kita tekan button login untuk masuk sesuai kredensial yang kita miliki. Di sini kita akan masuk dengan kredensial admin yang sudah dibuat di database. Kita klik login untuk masuk. Kita sudah masuk ke halaman administrator. Di sini ada tiga konten, ada tiga subkonten. Yang pertama ada user, konten, dan komentar. Jika kita tekan tombol user, maka kita akan masuk ke daftar pengguna yang sudah terdaftar di website TutorTube. Di sini kita bisa menambah user, yaitu jika kita tekan button tambah, kita bisa memasukkan user. Di sini saya mencontohkan membuat user, lalu kita klik simpan, maka user baru akan terdaftar pada TutorTube. Lalu kita klik terima akun untuk mengaktifkan user tersebut. Lalu kita juga bisa menghapus user yang sudah kita buat pada dashboard admin. Guys, kembali ke menu utama, lalu kita masuk ke menu konten. Di sini berisi data konten yang akan kita masukkan. Saat kita klik tambah data, kita bisa memasukkan konten. Contoh, kita masukkan konten ekonomi. Kita pilih kategori data, lalu URL-nya, contoh kita mengambil video dari salah satu video dari konten YouTube. Kita copy videonya, lalu kita masukkan ke URL video, deskripsinya kita masukkan. Lalu kita klik simpan untuk menyimpan konten yang sudah kita masukkan. Lalu kembali kita ke dashboard utama lagi. Lalu di sini ada menu komentar. Di sini kita bisa menghapus komentar yang dibuat oleh user dari TutorTube. Kurang lebihnya demikian untuk tampilan dari dashboard administrator. Untuk selanjutnya, untuk dashboard user akan dijelaskan oleh Saudara Irfan Maulana. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan jelaskan dari sisi pengguna atau pelanggan TutorTube. Izin untuk share screen. Ini halaman dashboardnya. Kemudian kita coba masih log. Ulangi. Ini dari halaman dashboardnya. Kemudian kita coba login sebagai user tutor, gmail.com, dan password.
Ya, kita sudah berhasil masuk di halaman kelasnya. Ini ada beberapa video. Kita coba tonton di bagian rekomendasi misalnya. Kita tonton video mengenal konsep MVC di kode Igniter 4. Kita coba play videonya. Kemudian di sini kita juga bisa komentar untuk konten tersebut. Kita coba komentar di video tadi. Terima kasih untuk namanya sesuai dengan ID name kita tadi user tutor dan kita kirim. Lalu kita coba lihat video yang lain lagi. Oh, ini video yang tadi untuk komentar kita yang tadi telah ketik. Kemudian ada banyak lagi videonya yang dapat kita pelajari. Lalu untuk di halaman dashboard, ini sama seperti preview sebelum kita login, isinya sama. Hanya bedanya jika kita login, kita bisa mendapat akses untuk berkomentar di video tersebut. Misalnya video ini kita tonton. Kemudian kita bisa komentar juga dengan username yang telah kita miliki dan komentarnya terima kasih. Ya, demikian dari sisi pengguna. Terima kasih. Demikian pula paparan dari kami untuk UAS Pemrograman Web 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.